Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Tempat di mana kisah nyata tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan pembalasan cerdas akan selalu menggetarkan jiwa. Siapa sangka, di balik tawa dan kemewahan pernikahan, ada air mata seorang ibu yang ditukar dengan 100 juta rupiah? Kisah kita kali ini sangat menguras emosi, tentang seorang istri bernama Aisyah yang harus melihat anaknya menderita, sementara suami dan ibu mertuanya, Devan dan Busonya, justru berpesta di atas penderitaannya. Apa yang terjadi ketika penolakan 5 juta rupiah untuk nyawa sang anak dibalas dengan kehancuran finansial total yang tak terduga? Kalian wajib tonton sampai akhir. Karena plot twist di bab 7 akan membuat kalian menjerit. Sebelum kita mulai, yuk buktikan kehadiran kalian. Like video ini, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah jeritan hati selanjutnya, dan komen di bawah dengan format nama, asal kota, hadir. Siap merinding? Mari kita mulai kisahnya. Aisyah menatap putrinya yang tertidur pulas di pangkuannya, wajah kecil itu pucat pasi. Napasnya terdengar memberat setiap kali udara ditarik dan diembuskan, menciptakan keheningan yang jauh lebih menakutkan dari segala suara bising di dunia. Dokter baru saja menyampaikan diagnosis yang membuat bumi serasa runtuh. Putrinya membutuhkan tindakan operasi segera, hari ini juga, dengan biaya minimal 5 juta rupiah. Jumlah itu mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang. Tetapi bagi Aisyah, 5 juta rupiah adalah jurang yang memisahkan nyawa dan kematian sang buah hati. Jantungnya berdebar kencang, memukuli tulang rusuknya seolah ingin keluar, memaksa ia untuk segera bergerak mencari jalan keluar. Saat jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi, Aisyah tiba di rumah besar milik ibu mertuanya, tempat ia dan Devan, suaminya, menumpang tinggal sejak menikah. Rumah itu ramai, bukan karena keadaan darurat atau musibah, melainkan karena kesibukan yang sangat berbeda. Persiapan pernikahan Reza, adik ipar Aisyah. Di ruang tengah, sofa-sofa mewah dipenuhi tumpukan kain satin dan renda, katalog catering terbuka di atas meja marmer, dan suara tawa Busonya, ibu mertuanya, terdengar nyaring mengalahkan suara televisi. Aisyah berjalan perlahan, mendekati Devan yang sedang sibuk menyortir daftar tamu. Wajahnya terlihat serius dan dipenuhi antusiasme yang sama sekali tidak ia tunjukkan saat Aisyah menghubunginya dari rumah sakit. Dengan langkah ragu namun hati yang dipenuhi desakan, Aisyah memanggil nama suaminya. Devan menoleh dengan raut wajah yang sedikit kesal karena interupsinya. Busonya, yang duduk di samping Devan, menoleh sekilas, tatapan matanya tajam dan menilai, seolah kedatangan Aisyah hanyalah gangguan murahan di tengah proyek besar mereka. Aisyah mencoba mengabaikan tatapan sinis itu dan segera menyampaikan kondisi putrinya, menjelaskan secara singkat urgensi operasi yang harus segera dilakukan, dan diakhiri dengan permohonan yang terdengar sangat memelas, meminta pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah. Permintaan Aisyah seolah menjatuhkan bom di tengah keramaian. Suasana hening sejenak, hanya suara kertas katalog yang dibolak-balik oleh Busonya yang memecah kebisuan. Devan menghela napas panjang. Raut wajahnya berubah dari kesal menjadi sangat tidak sabar. Ia meletakkan tumpukan daftar tamu di meja dengan sedikit kasar, kemudian menatap Aisyah dengan pandangan yang dingin. Devan berdalih bahwa saat ini, uang tunai adalah barang langka di rumah itu. Semua dana, katanya, sudah dialokasikan sepenuhnya untuk pernikahan Reza yang tinggal menghitung hari. Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah membuat pernikahan itu berjalan sempurna. Sebab itu adalah harga diri, keluarga mereka. Busonya lantas ikut menimpali. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang kentara, seolah Aisyah baru saja meminta hal yang tidak masuk akal di waktu yang paling tidak tepat. Busonya berkata dengan nada yang sangat merendahkan, mengungkit betapa tidak becusnya Aisyah mengatur keuangan, sehingga harus meminta uang hanya untuk sakitnya anak sendiri. 5 juta, bagi Busonya, adalah angka yang besar di tengah persiapan pernikahan yang sudah menghabiskan banyak sekali uang. Ia bahkan menyarankan agar Aisyah menjual perhiasan miliknya sendiri. Padahal Busonya tahu betul Aisyah hanya memiliki sepasang anting emas yang dibelikan oleh almarhum ayahnya, itu pun hanya bernilai tidak lebih dari 1 juta rupiah. Intinya, mereka berdua menolak keras. Menolak memberikan pinjaman sedikit pun, bahkan untuk biaya nyawa cucu dan putri kandungnya sendiri. Mendengar penolakan mutlak itu, dunia Aisyah terasa berputar. Tenggorokannya tercekat, kata-kata yang ingin ia lontarkan tertahan, berganti dengan rasa sakit yang menusuk. Ia menatap Devan, berharap ada sedikit belas kasihan di mata suaminya,
tetapi yang ia temukan hanyalah kekecewaan dan sikap membela diri. Devan justru menyuruh Aisyah untuk segera kembali ke rumah sakit, tidak membuat keributan di tengah persiapan penting ini, dan mencari pinjaman dari teman-temannya yang lain. Ia berkata, "Ini hanya 5 juta, Aisyah, bukan 50 juta. Jangan berlebihan." Kata-kata itu, "jangan berlebihan," menghantam hati Aisyah seperti palu godam. Ia tidak berlebihan. Ini adalah masalah hidup dan mati putrinya, namun bagi mereka, ini hanyalah gangguan kecil di tengah kemegahan yang mereka ciptakan. Aisyah berbalik, berjalan keluar dari rumah besar itu dengan langkah gontai. Air matanya sudah kering, bukan karena tidak sedih, melainkan karena rasa sakit itu sudah terlalu besar hingga tidak bisa lagi dikeluarkan melalui air mata. Di ambang pintu, ia tak sengaja mendengar busonya berkata kepada Devan, suaranya pelan namun terdengar jelas, "Syukurlah kita tidak memberinya. Anak itu kan masih bisa ditunda operasinya. Kalau pernikahan Reza sampai kacau karena kekurangan dana, kita yang malu besar." Kalimat itu mengukir luka yang baru, lebih dalam dari luka penolakan sebelumnya. Bagi mereka, reputasi sosial lebih berharga daripada kesehatan seorang anak kecil. Di dalam taksi menuju rumah sakit, Aisyah mencoba menenangkan dirinya. Pikirannya bekerja keras mencari solusi. 5 juta, harus didapatkan segera. Ia menghubungi beberapa teman lamanya, saudara jauh yang jarang ia sapa, bahkan mantan rekan kerjanya. Semua jawabannya sama, mereka tidak bisa memberikan pinjaman dalam waktu secepat itu. Putus asa mulai merayapi, namun saat ia melihat wajah putrinya yang sudah terbaring lemah di ranjang rumah sakit, semangatnya kembali membara. Ia teringat pada sebuah kartu ATM yang selama ini ia simpan rapat-rapat, sebuah rekening tabungan kecil hasil kerjanya sebelum menikah, yang sengaja ia rahasiakan dari Devan dan busonya. Jumlahnya memang tidak mencapai 5 juta, hanya sekitar 3 juta rupiah. Kekurangan 2 juta lagi. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk menjual satu-satunya peninggalan berharga dari ayahnya, anting emas yang tadi sempat disinggung busonya. Ia tahu itu adalah tindakan terakhir, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dalam waktu kurang dari 2 jam, anting itu berpindah tangan, ditukar dengan uang tunai 2 juta rupiah. Dengan total 5 juta rupiah di tangannya, Aisyah segera menemui dokter dan mengurus administrasi operasi putrinya. Tindakan operasi dilakukan tepat waktu. Aisyah duduk sendirian di luar ruang operasi, rasa lega bercampur dengan amarah yang dingin. Ia baru saja menyelamatkan nyawa putrinya tanpa bantuan sedikit pun dari suami dan keluarga suaminya, yang saat ini mungkin sedang sibuk memilih warna bunga untuk dekorasi pernikahan. Tepat saat ia melihat Devan dan busonya di lobi rumah sakit, setelah operasi putrinya berhasil dan ia masih merasa sangat lelah. Mereka datang, bukan untuk melihat kondisi sang cucu atau putri, melainkan hanya untuk mampir sebentar sebelum bertemu event organizer pernikahan Reza. Devan bertanya sekilas tentang kondisi anak mereka dengan nada yang terkesan buru-buru. Busonya bahkan hanya menatap sekilas, kemudian langsung fokus membahas masalah gaun pengantin Reza yang ternyata harganya jauh lebih mahal dari perkiraan awal. Saat itulah, Aisyah kembali mendengar sebuah kalimat yang tidak seharusnya ia dengar. Busonya, dengan suara penuh kegembiraan dan sedikit pamer, berkata kepada Devan, "Kita untung besar, Devan. Kontrak catering kita naikkan lagi anggarannya, total biaya pernikahan Reza sekarang hampir menyentuh 100 juta rupiah. Reza pantas mendapatkan yang terbaik." Kata 100 juta rupiah itu bergema di telinga Aisyah, menamparnya dengan kenyataan yang sangat brutal. 100 juta untuk pesta kemewahan yang hanya bertahan 1 malam. Sementara nyawa cucu mereka dihargai lebih rendah dari sewa kursi tamu, ditolak mentah-mentah dengan alasan tidak punya uang dan bukan prioritas. Di saat yang sama, ia menggenggam sisa uang operasi yang baru saja ia bayarkan, 5 juta rupiah yang ia dapatkan dari menjual satu-satunya kenangan ayahnya. Di sanalah, di lorong rumah sakit yang sepi, setelah operasi putrinya dinyatakan berhasil, Aisyah memutuskan bahwa sumpah adalah satu-satunya harga yang pantas ia bayarkan atas penghinaan yang ia dan putrinya terima. Sumpah untuk membalas mereka semua, bukan dengan air mata atau kekerasan, melainkan dengan cara yang jauh lebih cerdas, tepat sasaran, dan menimbulkan kehancuran yang setimpal dengan rasa sakit yang ia rasakan. Sumpah itu adalah awal dari kehancuran mereka. Aisyah meninggalkan lorong rumah sakit itu dengan hati yang beku. Angka 100 juta rupiah yang terucap dari bibir busonya, ibu mertuanya,
tidak hanya menyakitkan, tetapi juga memberikan kejelasan yang kejam mengenai posisi dirinya dan putrinya dalam keluarga itu. Mereka hanyalah beban yang mudah dibuang, sementara kemewahan dan reputasi sosial adalah dewa yang wajib disembah. Ia berjalan melewati Devan dan Bu Sonya yang masih sibuk berdiskusi tentang detail catering. Tawa renyah mereka terdengar seperti lonceng kematian bagi segala kehangatan yang tersisa di hati Aisyah. Ia bahkan tidak berhenti untuk mengucapkan selamat tinggal, atau menunggu Devan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Ia hanya pergi, membawa putrinya yang masih terlelap, membawa serta amarah yang kini telah bertransformasi menjadi baja dingin. Di rumah, suasana jauh dari kata tenang. Bau masakan yang dipesan khusus untuk acara lamaran Reza, adik iparnya, memenuhi udara. Rumah besar itu tampak seperti markas operasi perencanaan pesta, jauh dari suasana rumah duka yang seharusnya menyelimuti keluarga yang baru saja menghadapi kondisi kritis seorang anak. Devan baru tiba larut malam, tampak lelah namun puas. Ia tidak bertanya banyak tentang kondisi putrinya, hanya sekilas memastikan bahwa putrinya sudah tidur dan tidak lagi demam. Fokus utamanya segera beralih pada Reza yang sibuk mencoba setelan jas di kamar sebelah, ditemani Bu Sonya yang memberikan pujian tanpa henti. Aisyah hanya mengamati dari balik pintu kamar. Ia melihat Bu Sonya mengeluarkan amplop tebal berisi uang tunai yang langsung diserahkan kepada Reza untuk membeli aksesoris mewah yang dianggap akan menyempurnakan penampilan sang pengantin pria. Nilai uang di amplop itu, menurut pendengaran Aisyah yang tajam, jauh lebih besar dari 5 juta rupiah yang ia butuhkan untuk operasi putrinya. Ironi ini begitu pahit, tetapi alih-alih menangis, Aisyah justru tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum kepasrahan, melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan tujuan hidup baru, membalas. Malam itu, saat Devan tertidur pulas di sampingnya, Aisyah bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju meja kerjanya yang selama ini hanya berisi tumpukan majalah lama dan buku resep, benda-benda yang membuat Devan dan Bu Sonya percaya bahwa Aisyah hanyalah ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki ambisi atau keahlian lebih. Aisyah mengambil tas kerjanya yang lusuh dari lemari paling bawah, yang isinya selalu ia pastikan tidak pernah dilihat oleh siapapun di rumah itu. Di dalam tas itu, terdapat sebuah laptop tipis dengan keamanan berlapis dan beberapa hard drive eksternal. Aisyah menyalakan laptopnya. Layar itu memancarkan cahaya biru lembut yang menyinari wajahnya. Wajah yang tadi pagi terlihat memelas dan putus asa kini, dipenuhi ketenangan dan fokus tajam. Ia bukanlah ibu rumah tangga biasa. Sebelum menikah dengan Devan, Aisyah adalah seorang lulusan teknik sipil dengan gelar ganda di bidang manajemen konstruksi dan pernah bekerja di sebuah firma konsultasi properti terkemuka. Ia bahkan pernah mendirikan startup kecil yang bergerak di bidang riset pasar properti. Pernikahannya dengan Devan, yang kala itu hanyalah seorang manajer di sebuah perusahaan properti kelas menengah, membuat Aisyah harus menyamar menjadi istri penurut. Devan, yang sangat didominasi oleh Bu Sonya, selalu meyakini bahwa wanita yang baik adalah wanita yang mengurus rumah tangga dan tidak perlu bekerja keras. Demi menjaga keharmonisan, dan demi putrinya, Aisyah memilih diam, membiarkan suaminya dan ibu mertuanya meremehkan potensi dan keahliannya. Ia sengaja tidak pernah menyebutkan warisan saham perusahaan properti ayahnya yang jauh lebih besar dan lebih stabil dari perusahaan tempat Devan bekerja. Malam itu, Aisyah membuka semua file yang tersimpan rapi. Ia mulai mencari data. Fokusnya tertuju pada aset utama Bu Sonya dan Devan, proyek perumahan yang sedang dikembangkan oleh perusahaan tempat Devan bekerja, yang sekaligus menjadi sumber kekayaan utama keluarga mereka. Aisyah tahu betul, di balik kemewahan itu, ada banyak sekali kecacatan dan lubang finansial yang disembunyikan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri data, mengecek rekam jejak finansial, dan menganalisis arus kas. Sambil mengetik dengan cepat, ia teringat lagi pada saat Bu Sonya dengan bangganya menyebutkan total anggaran 100 juta rupiah untuk pernikahan Reza. 100 juta yang bisa menyelamatkan banyak nyawa, justru dibakar untuk pameran satu malam. Rasa jijik itu berubah menjadi energi. Aisyah menemukan sesuatu yang sangat menarik. Bu Sonya seringkali terlibat langsung dalam alokasi dana proyek tanpa sepengetahuan Dewan Direksi, dan ia menggunakan nama Devan untuk menjamin beberapa pinjaman kecil dari bank lokal. Pinjaman yang secara teknis ilegal karena melanggar peraturan perusahaan tempat Devan bekerja. Bu Sonya melakukan ini demi mendapatkan uang tunai cepat untuk keperluan pribadi, termasuk renovasi dapur dan pembelian mobil baru Reza, yang tentu saja kini bertambah untuk membiayai pernikahan megah tersebut. Aisyah menyadari,
Kehancuran yang ia inginkan tidak bisa dilakukan secara emosional, melainkan harus secara legal dan finansial. Mereka merendahkan dirinya karena ia dianggap tidak punya uang dan kekuatan, maka ia akan membalas dengan menunjukkan kekuatan finansial dan koneksi yang jauh melebihi imajinasi mereka. Pagi menjelang. Aisyah sudah selesai dengan pekerjaannya. Di layar laptop, sudah tersimpan rapi data-data penting, termasuk bukti transfer dana proyek yang dialihkan secara pribadi, surat-surat pinjaman yang ditandatangani Devan tanpa ia ketahui isinya, dan rekaman audio percakapan Busonya dengan seorang akuntan yang menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan kecil-kecilan. 5 juta rupiah yang tadi pagi ia gunakan untuk operasi putrinya, kini telah berubah menjadi alat untuk menyewa pengacara terbaik dan konsultan hukum untuk menyusun rencana pembalasan ini. Saat sarapan, Busonya kembali membahas detail pernikahan Reza dengan nada mendominasi. Ia bahkan menceritakan bagaimana ia memarahi vendor catering karena sedikit menaikkan harga, seolah ia adalah seorang ratu yang tidak boleh ditentang. Devan hanya mendengarkan dengan patuh. Busonya menatap Aisyah yang sedang menyuapi putrinya. Aisyah, karena kau sudah selesai dengan urusan rumah sakitmu, kau harus membantu mencuci semua taplak meja dan piring kristal untuk persiapan pernikahan Reza. Jangan sampai ada noda, ya? Perintah Busonya dengan senyum penuh kemenangan, seolah menunjuk Aisyah sebagai pelayan rumah tangga. Aisyah mengangkat wajahnya. Kali ini, tidak ada lagi raut kesedihan atau kepatuhan di matanya. Hanya ada ketenangan yang menakutkan, seperti permukaan danau yang membeku. Tentu, Bu, jawab Aisyah pelan, suaranya sangat tenang, saya akan melakukan bagian saya. Kata-kata itu, melakukan bagian saya, memiliki makna ganda yang hanya diketahui oleh Aisyah. Bagian yang ia maksud adalah bagiannya dalam memicu kehancuran yang telah mereka siapkan sendiri. Ia tahu bahwa setiap sen dari 100 juta yang mereka banggakan itu kini telah menjadi bom waktu yang siap meledak di tangan Aisyah. Ia bangkit dari meja makan dan berjalan ke kamar putrinya, mencium keningnya dengan lembut. Putrinya sudah membaik. Senyum kecilnya kembali. Momen itu menguatkan Aisyah. Ia bukan hanya membalas dendam, ia sedang membangun masa depan yang aman untuk putrinya, jauh dari keluarga yang kejam dan hanya memikirkan uang. Aisyah mulai mengatur jadwal. Ia mengatur pertemuan rahasia dengan pengacaranya, mengatur akses data ke sistem perusahaan ayahnya yang telah lama ia tinggalkan, dan menghubungi beberapa orang penting yang selama ini ia jaga hubungannya. Semua dilakukan di bawah radar, saat Devan dan Busonya sibuk mengurus daftar tamu, memilih undangan, dan menghitung jumlah souvenir. Mereka terlalu buta oleh kilauan 100 juta, hingga tidak menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan di rumah mereka sendiri, sedang mengencangkan tali jerat yang akan mencekik seluruh kerajaan kecil mereka. Sumpah itu kini bukan lagi emosi sesaat, melainkan sebuah rencana matang yang sudah mulai berjalan. Dalam diam, Aisyah telah membalikkan papan catur. Mereka mengira Aisyah adalah pion yang pasrah, padahal ia adalah ratu yang siap mematikan raja mereka. Waktu 1 bulan menjelang hari pernikahan Reza terasa sangat panjang bagi mereka yang sedang merayakan kemewahan, tetapi bagi Aisyah, itu adalah waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan kehancuran yang sempurna. Sejak hari itu, kehidupan Aisyah berubah drastis, tetapi perubahan itu hanya tampak di lapisan bawah, tidak terlihat oleh mata telanjang Devan dan Busonya yang semakin buta oleh euforia pernikahan Reza. Jika sebelumnya Aisyah adalah sosok yang murung, mudah tersentuh, dan sering menghela napas panjang, kini ia menjelma menjadi pribadi yang luar biasa tenang, bahkan terasa dingin. Ketenangan inilah yang menjadi senjata barunya, topeng sempurna yang menyembunyikan badai di dalam dirinya. Aisyah menjalankan peran sebagai menantu penurut dan istri yang tidak berdaya dengan sempurna. Ia dengan cekatan membersihkan rumah besar itu, membantu Busonya menyortir souvenir, dan bahkan secara sukarela menawarkan diri untuk memimpin pengepakan hadiah pernikahan yang menumpuk. Busonya, yang biasanya selalu mencari celah untuk mencela, kini justru merasa lega. Ia mengira Aisyah sudah sepenuhnya pasrah dan menerima nasibnya, menyadari bahwa ia memang tidak penting, dan kini hanya fokus pada tugas-tugas domestik yang tidak memerlukan otak. Padahal, di setiap detail kegiatan domestik itu, pikiran Aisyah bekerja seperti mesin. Saat ia menyortir daftar tamu, ia bukan sekadar membaca nama, tetapi menganalisis koneksi bisnis dan relasi sosial yang paling penting bagi perusahaan Devan dan Busonya. Saat ia membersihkan piring kristal,
Ia tengah merencanakan bagaimana membersihkan jejak digital dan finansialnya sendiri, agar benar-benar terpisah dari kehancuran yang akan datang. Pekerjaan Aisyah yang sebenarnya baru dimulai setelah semua orang di rumah itu terlelap, biasanya setelah tengah malam. Dengan laptop andalannya dan koneksi internet yang aman, ia mengubah kamarnya menjadi markas operasi senyap. Target pertamanya adalah mengunci semua aset yang tersembunyi. Aisyah tahu, Devan sering menggunakan akses finansial dan legalnya sebagai suami untuk memonitor rekeningnya yang dikira hanya berisi saldo pas-pasan. Aisyah segera melakukan langkah pertamanya, mentransfer dana warisan saham dari ayahnya ke sebuah trust fund internasional yang baru ia bentuk. Dana yang nilainya jauh melampaui 100 juta rupiah milik busonya, kini sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum domestik, aman dari upaya curang Devan di masa depan. Ia melakukannya dengan kode enkripsi berlapis, memanfaatkan keahliannya di bidang keuangan digital yang dulu ia pelajari secara otodidak. Langkah kedua adalah membangun tim pembalasan. Melalui jaringan lamanya, Aisyah menghubungi 2 orang kepercayaan, seorang konsultan hukum properti senior yang sangat ahli dalam kasus manipulasi kredit, dan seorang investigator swasta yang bekerja di bawah perusahaan properti ayahnya. Kedua orang ini tidak hanya loyal, tetapi juga sangat rahasia. Pertemuan mereka tidak pernah dilakukan di tempat terbuka, melainkan melalui panggilan video terenkripsi atau di sebuah kafe terpencil yang jauh dari kota, dengan samaran bahwa Aisyah sedang bertemu teman lama atau mengikuti seminar online. Kepada pengacara, Aisyah menyajikan bukti-bukti yang ia kumpulkan di bab 2. Bukti pinjaman ilegal yang ditandatangani Devan atas desakan busonya, dan alokasi dana proyek fiktif yang digunakan untuk mendanai pernikahan Reza. Pengacara itu terkejut. Kasus ini bukan sekadar penipuan kecil, melainkan manipulasi keuangan perusahaan yang bisa berujung pada gugatan pidana dan penyitaan aset. Fokus rencana mereka adalah menyerang intimidasi finansial yang telah mereka lakukan. Busonya dan Devan selalu menggunakan kekayaan mereka untuk menekan Aisyah. Kini, Aisyah akan menggunakan hukum dan regulasi yang mereka langgar sebagai palu penghancur. Sementara Aisyah sibuk menyusun jerat hukum, di rumah, busonya semakin tenggelam dalam kesombongannya. Suatu sore, saat Aisyah sedang menyetrika gaun pengantin Reza, busonya masuk ke kamar itu dengan wajah berbinar. "Lihat Aisyah, ini lo gaunnya. Kain sutra Italia, bordirannya langsung dari Paris. Totalnya 20 juta sendiri. Tapi ini setimpal. Reza pantas mendapatkannya, dia kan calon menantu dari keluarga terpandang," ujar busonya, mengelus gaun itu dengan penuh kasih sayang, seolah gaun itu lebih berharga daripada cucunya yang baru saja pulih dari operasi. Aisyah menatap gaun itu. Nilai 20 juta itu saja sudah 4 kali lipat dari biaya operasi putrinya. Ia hanya mengangguk, tanpa ekspresi. "Iya, Bu, bagus sekali," jawab Aisyah datar. Busonya tertawa puas. "Nah, begini kan enak. Nurut, tidak banyak membantah. Devan bilang kau akhir-akhir ini jadi aneh. Terlalu diam. Tapi baguslah, itu artinya kau sadar diri. Kalau begini, mungkin kau masih bisa kami izinkan tetap tinggal di sini, meskipun tidak berguna dalam hal uang." Ucapan busonya itu tidak lagi membuat Aisyah sakit hati, melainkan justru memberikan kepastian bahwa topeng ketenangannya berhasil. Mereka menganggap diamnya adalah ketidakberdayaan, padahal itu adalah persiapan. Ketenangan Aisyah adalah refleksi dari kepercayaan diri yang mutlak. Sebab ia tahu, setiap kalimat sombong yang mereka ucapkan, setiap rupiah yang mereka hamburkan, hanya memperkuat kasus yang sedang dibangun pengacaranya. Aisyah kemudian mengalihkan perhatiannya pada koneksi pribadinya. Ia menghubungi CEO dari perusahaan properti ayahnya, sosok yang selama ini ia hindari, dan menjelaskan situasinya. CEO itu, yang sangat menghormati mendiang ayah Aisyah, berjanji akan memberikan dukungan penuh. Inilah kunci utama plot twist di bab 7. Perusahaan properti yang dulunya milik ayah Aisyah ternyata adalah perusahaan induk yang memiliki saham mayoritas di perusahaan kontraktor yang saat ini sedang mengerjakan proyek perumahan busonya. Dengan kata lain, busonya dan Devan, tanpa menyadarinya, sedang membangun kekayaan mereka di atas pondasi yang dikendalikan oleh wanita yang mereka remehkan. Dengan dukungan CEO dan pengacara, Aisyah kini memiliki kontrol penuh untuk membekukan dana proyek. Ia bisa menginstruksikan pengacara untuk mengirimkan notifikasi hukum kepada bank dan kontraktor utama, untuk menghentikan sementara pencairan dana proyek yang terindikasi manipulasi.
Membuka audit internal, menggunakan otoritasnya sebagai pewaris saham, ia bisa meminta audit mendadak terhadap alokasi dana internal perusahaan yang melibatkan nama Devan dan Bu Sonya. Mempersiapkan gugatan ganda, gugatan cerai terhadap Devan dan gugatan pidana terhadap manipulasi keuangan Bu Sonya. Aisyah tahu, kehancuran ini harus terjadi di saat yang paling krusial bagi mereka, yaitu saat mereka berada di puncak kebahagiaan dan kesombongan. Pesta pernikahan Reza, yang menelan biaya 100 juta, adalah panggung yang sempurna. Ia harus memastikan kehancuran itu terkait langsung dengan pernikahan mewah tersebut, sehingga penyesalan mereka menjadi berkali-kali lipat. Semua rencana disusun dalam keheningan. Aisyah tetap bangun pagi, memasak sarapan, menyetrika baju, dan tersenyum datar saat Bu Sonya memberinya perintah. Bu Sonya melihat menantunya sedang membersihkan lantai. Devan melihat istrinya sedang mencuci baju. Mereka melihat ketidakberdayaan. Padahal, yang mereka lihat adalah mata-mata internal yang sedang mengumpulkan data terakhir sebelum mengaktifkan tombol kehancuran. Waktu 1 bulan itu terasa seperti permainan psikologis. Aisyah berhasil menahan diri untuk tidak membalas cercaan Bu Sonya. Ketenangan Aisyah justru membuat Bu Sonya semakin berani dan ceroboh. Bu Sonya merasa di atas angin, yakin bahwa Aisyah tidak akan berani melakukan apapun. Kecenderungan untuk meremehkan inilah yang menjadi kelemahan fatal mereka. Malam sebelum acara lamaran Reza, saat Bu Sonya memberikan pidato kecil di depan keluarga dekat, ia secara khusus menyebut Aisyah. Aisyah ini memang istri yang baik. Dia tidak neko-neko, tahu diri. Cocoknya memang di dapur, tidak perlu ikut campur urusan bisnis besar. Syukurlah anak saya Devan tidak salah pilih, meskipun Aisyah tidak membawa harta apa-apa. Devan mengangguk setuju. Aisyah yang mendengarnya dari dapur, hanya mengelap air dari tangannya, lalu tersenyum dingin. Kesadaran diri, katanya? Ya, Aisyah sangat sadar diri, ia sadar betapa besar kekuatannya yang selama ini ia sembunyikan. Dan sebentar lagi, ia akan memamerkannya. Bab 3 ini berakhir dengan Aisyah menuntaskan semua urusan hukum dan finansialnya. Semua surat gugatan sudah ditandatangani, semua dokumen bukti sudah dilampirkan, dan semua dana miliknya sudah aman. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk perang, yang tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Ia telah menanam bom waktu di bawah fondasi kemewahan 100 juta rupiah milik keluarga ini, dan kini, ia hanya menunggu momen yang tepat untuk meledakkannya. Pernikahan Reza dan calon istrinya, Rina, tinggal menghitung hari. Seluruh perhatian di rumah besar itu sepenuhnya tersedot pada kemewahan yang diidam-idamkan oleh Bu Sonya. Segala sesuatu harus sempurna, dari dekorasi bunga yang didatangkan khusus dari Bandung hingga seragam keluarga yang didesain oleh penjahit ternama. Devan, sebagai kakak tertua, terlihat sangat bangga dan sibuk mengurus hal-hal teknis di luar rumah. Seringkali pulang larut malam dengan wajah lelah namun berseri-seri. Ia merasa posisinya semakin kuat sebagai menantu kesayangan Bu Sonya yang berhasil membuat pesta pernikahan adik iparnya menjadi perbincangan. Sementara Devan dan Bu Sonya sibuk mengurus kemegahan fisik, Aisyah sibuk menyebarkan jejaring digitalnya. Ia tahu betul, di era modern ini, kehancuran terbesar tidak terjadi di depan mata, melainkan melalui layar kaca dan perangkat genggam. Jejak digital adalah senjata barunya. Malam itu, saat Devan tertidur pula setelah seharian melakukan fitting jas dan mencicipi hidangan catering mewah, Aisyah kembali menghadap laptopnya. Ia tidak lagi mengumpulkan data, karena data sudah lengkap. Tugasnya kini adalah menempatkan hadiah, kejutan itu di tempat yang tidak terduga, namun memiliki dampak yang masif. Fokus pertama Aisyah adalah pada email Bu Sonya dan Devan. Aisyah telah mempelajari kebiasaan digital mereka selama bertahun-tahun. Bu Sonya sangat suka membuka emailnya melalui komputer meja di ruang kerjanya, yang juga digunakan untuk mengurus sebagian besar urusan keuangan keluarga. Devan, di sisi lain, sangat mengandalkan aplikasi perpesanan dan grup internal perusahaan untuk komunikasi instan. Aisyah menggunakan teknik digital yang ia kuasai dari masa kerjanya di startup teknologi. Ia tidak meretas, tetapi ia menggunakan koneksi lama yang sah untuk mengirimkan beberapa file, hadiah, yang tersamar. Kepada Bu Sonya, Aisyah mengirimkan sebuah file dokumen yang tampak seperti revisi terakhir daftar tamu penting, lengkap dengan logo perusahaan milik Devan, melalui alamat emailnya yang ia buat secara anonim. Di dalam file Word itu,
Tersemat link tersembunyi. Link itu tidak langsung mengarah ke skandal, tetapi mengarah ke halaman landing page yang dibuat menyerupai situs audit independen yang akan meminta Bu Sonya untuk memasukkan beberapa detail login akun keuangan yang sering ia gunakan. Aisyah tahu Bu Sonya panik dan selalu ingin tahu. Rasa penasaran dan arogansi Bu Sonya pasti akan membuatnya membuka file tersebut. Ketika Bu Sonya melihat kata audit dan logo perusahaan, insting pertamanya adalah menyembunyikannya, dan untuk menyembunyikan, Bu Sonya akan mencoba mengakses dan menghapus data yang ada di halaman palsu itu, tanpa menyadari ia justru sedang memberikan akses data yang Aisyah butuhkan. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat cerdas. Selanjutnya, giliran Devan. Aisyah tidak langsung menyerang aset perusahaan, tetapi menargetkan reputasinya. Ia menggunakan jaringan investigator swasta yang ia sewa untuk menyelidiki salah satu pesaing bisnis utama Devan yang sering dicurangi oleh Bu Sonya. Aisyah kemudian mengirimkan bukti-bukti manipulasi data proyek kecil-kecilan yang dilakukan Devan dan Bu Sonya kepada pesaing tersebut, mengirimkannya melalui jalur yang sangat rahasia, membuat seolah-olah kebocoran data itu datang dari internal perusahaan mereka sendiri, sebagai bentuk sabotase. Tujuan dari langkah ini adalah menciptakan dua front perang. Di satu sisi, Bu Sonya akan sibuk mengurus kecurigaan, audit, fiktif yang dikirim Aisyah, yang sesungguhnya berfungsi sebagai alat pengumpul data lebih lanjut. Di sisi lain, Devan akan mulai merasakan tekanan dari pesaing dan internal perusahaan yang mulai mencurigai adanya kebocoran data. Keduanya akan terlalu sibuk saling mencurigai dan menutupi jejak mereka sendiri, hingga tidak akan menyadari bahwa sumber masalah sebenarnya ada di rumah mereka, di samping mereka setiap malam. Saat Aisyah menyelesaikan operasinya, ia menghapus semua jejak dari laptopnya, memastikan tidak ada satupun log atau cache yang tersisa. Ia menyembunyikan laptop itu kembali ke tempat persembunyiannya. Ia kemudian kembali ke perannya sebagai istri penurut. Esok paginya, ketegangan mulai terasa. Saat sarapan, Bu Sonya terlihat tidak fokus. Ia terus-menerus memegang ponselnya, sesekali matanya melirik sinis ke arah Devan. Devan, apa kau yakin semua dokumen proyek kita aman? Aku tidak suka dengan email aneh yang masuk tadi malam, tanya Bu Sonya, mencoba bersikap santai, tetapi suaranya terdengar tercekat. Devan mengernyitkan dahi. Email apa, Bu? Mungkin spam promosi catering lain. Jangan panik. Semua dokumen ada di server perusahaan, aman. Bu Sonya tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi Aisyah melihat ekspresi kecurigaan di wajahnya. Aisyah tahu, Bu Sonya sudah membuka file itu dan sedang mencoba menghapus jejak di halaman palsu yang ia buat, tanpa menyadari bahwa setiap klik yang ia lakukan adalah sebuah langkah lebih dekat menuju jurang yang telah disiapkan Aisyah. Di waktu yang sama, ponsel Devan berdering keras. Itu adalah panggilan dari manajer senior di perusahaannya. Devan mengangkat telepon dengan wajah gusar, meninggalkan meja makan. Aisyah mendengar Devan berbicara dengan nada terkejut dan marah, membahas tentang kebocoran informasi dan persaingan curang. Mustahil. Kenapa pesaing kita tahu persis detail penawaran proyek A? Geram Devan di telepon. Ia kemudian kembali ke meja makan dengan raut wajah yang benar-benar gelap, menatap Bu Sonya dengan pandangan yang penuh tanya. Bu Sonya balik menatap Devan dengan tatapan defensif. Kedua orang itu, yang seharusnya kompak merayakan kemewahan, kini mulai saling mencurigai dan tegang. Mereka berdua sama-sama memiliki rahasia kotor, dan kini, Aisyah hanya perlu menaburkan sedikit bensin di atas api kecil kecurigaan itu. Aisyah tetap diam, tenang menyuapi putrinya. Ia bertanya kepada Devan dengan nada yang sangat polos, "Ada apa, Mas? Ada masalah di kantor?" Devan hanya menggeleng kasar. "Bukan urusanmu, Aisyah. Fokus saja pada anakmu dan jangan membuat keributan di hari-hari penting ini." Perintah itu justru memberikan kepuasan tersendiri bagi Aisyah. Ya, ia tidak akan membuat keributan, ia akan membuat kehancuran. Jejak digital yang disebar Aisyah mulai berfungsi seperti jaringan kawat tipis yang melilit kedua targetnya. Mereka mulai bergerak gelisah, memperbaiki lubang yang sebenarnya tidak ada, dan mengabaikan lubang besar yang sedang digali Aisyah di bawah kaki mereka. Sumpah Aisyah di lorong rumah sakit telah berubah menjadi operasi senyap yang cerdas dan terstruktur, menggunakan keahlian yang selama ini mereka remehkan sebagai senjata utama. Dengan Bu Sonya dan Devan yang kini terdistraksi penuh oleh masalah, audit, dan kebocoran data,
Aisyah memiliki waktu yang lebih luasa untuk mempersiapkan fase selanjutnya. Pertemuan langsung dengan pihak kontraktor utama dan CEO perusahaan ayahnya. Pertemuan yang akan membongkar plot twist paling menghancurkan dalam kisah ini. Aisyah melihat putrinya tertawa kecil saat ia memberikan suapan bubur. Tawa itu adalah pengingat bahwa semua yang ia lakukan ini adalah demi kebebasan dan kehidupan yang layak bagi anaknya. 5 juta rupiah untuk operasi anaknya, dibalas dengan rencana pembalasan yang akan menghilangkan 100 juta rupiah milik mereka, dan jauh lebih dari itu, akan menghilangkan harga diri mereka. Hari yang dinanti-nantikan oleh keluarga besar Devan dan Bu Sonya akhirnya tiba. Pesta pernikahan Reza digelar di sebuah ballroom hotel bintang 5, yang kemewahannya terasa mencekik. 100 juta rupiah yang dikorbankan demi reputasi keluarga itu kini terwujud dalam lampu kristal yang berkilauan, tumpukan bunga segar yang menjulang tinggi, dan barisan hidangan catering mewah yang siap memanjakan ribuan tamu undangan. Bagi Bu Sonya, ini adalah panggung pembuktian status sosial, dan ia adalah primadona di sana. Bu Sonya tampil sangat mencolok dengan gaun malam berwarna emas. Tangannya sibuk menerima pujian dari para tamu penting. Wajahnya bersinar penuh kemenangan, setiap senyumnya memancarkan arogansi kelas atas yang kini terasa seperti racun bagi Aisyah. Devan, berdiri gagah di sisi ibu dan adiknya, berlagak seperti tuan rumah yang paling dihormati. Ia sesekali melirik sinis ke arah Aisyah, seolah kehadirannya adalah hal yang terpaksa ditoleransi di tengah kemegahan tersebut. Aisyah sendiri hadir dengan gaun sederhana namun elegan. Ia memilih warna netral yang membuatnya nyaris tidak terlihat di antara gemerlap tamu lain. Ia membawa putrinya yang sudah sepenuhnya pulih dan tampak ceria. Bagi Aisyah, putrinya adalah satu-satunya sumber cahaya dan pengingat mengapa ia berada di tengah pesta kepalsuan ini. Selama pesta berlangsung, Aisyah menjalankan peran pengamat yang cermat. Ia menyajikan senyum palsu saat menyalami tamu yang bahkan ia tidak kenali. Ia mendengar bisikan-bisikan decak kagum tentang betapa mewahnya pernikahan Reza, dan bagaimana keluarga Bu Sonya pasti adalah keluarga yang sangat kaya raya. Ironisnya, di setiap pujian itu, Aisyah merasakan bau utang dan manipulasi yang tersembunyi. Devan dan Bu Sonya, yang terlalu mabuk oleh pujian, semakin menunjukkan sikap merendahkan mereka. Saat sesi foto keluarga, Bu Sonya meminta Aisyah berdiri di barisan paling pinggir, di belakang pilar dekorasi, agar tidak merusak komposisi foto utama yang sempurna. Aisyah menurut. Ia tahu, mereka ingin ia menjadi latar belakang yang tidak penting, tetapi sesungguhnya, ia adalah sutradara di balik layar pesta ini. Di tengah keramaian, Bu Sonya mendekati Aisyah yang sedang mencoba menenangkan putrinya. "Lihat, Aisyah," bisik Bu Sonya, wajahnya mendekat dengan bau parfum mahal yang memuakan, "inilah yang namanya pernikahan. Mewah, berkelas. Bukan seperti pernikahanmu yang dulu hanya di aula biasa." "Uang 100 juta ini, Bu," lanjut Bu Sonya, tertawa kecil, "hanya seujung kuku dari kekayaan kita. Kau lihat sendiri kan, betapa mudahnya kami mendapatkan uang sebanyak ini. 5 juta untuk operasi anakmu? Itu tidak sebanding dengan harga diri keluarga kita malam ini. Sudah, tidak usah dipikirkan lagi. Fokus saja pada cucianmu besok." Aisyah hanya menatap Bu Sonya. Rasa sakit di hatinya sudah berubah menjadi dingin yang membekukan. Ia tidak membalas dengan kata-kata, hanya dengan anggukan kecil yang justru membuat Bu Sonya merasa semakin menang. Anggukan itu adalah persetujuan atas kebodohan mereka, bukan atas kekuasaan mereka. Malam semakin larut, dan pesta mencapai puncaknya. Semua orang bersorak, Reza dan Rina tampak bahagia. Di momen itulah, Aisyah memutuskan untuk mengaktifkan fase 2 dari rencana kehancurannya. Saat semua orang sibuk di lantai dansa, Aisyah diam-diam menyelinap ke area belakang ballroom. Ia mencari meja komputasi hotel yang digunakan oleh manajer acara untuk mengontrol layar presentasi dan sistem suara. Menggunakan koneksi Wi-Fi internal yang sudah ia tembus sejak kedatangan sore hari, Aisyah menjalankan sebuah program kecil yang ia rancang sendiri. Program itu dirancang untuk masuk ke dalam sistem presentasi dan menanamkan sebuah file tersembunyi. Tujuannya bukanlah merusak pesta secara terang-terangan, melainkan menempatkan jebakan pemicu di waktu yang sangat spesifik. Aisyah tahu, esok paginya, setelah semua kemeriahan usai, tim akuntansi Bu Sonya akan datang ke rumah untuk merekap total pengeluaran dan membandingkannya dengan sisa dana di rekening yang mereka yakini masih banyak.
Aisyah memastikan bahwa file jebakan itu akan terpicu secara otomatis begitu komputer di ruang kerja Bu Sonya, komputer yang tadi pagi ia kirimkan link landing page palsu, terhubung ke jaringan internet yang sama dengan yang ia gunakan. File pemicu itu akan secara acak mengirimkan beberapa slip transfer fiktif dengan nilai besar, puluhan hingga ratusan juta, ke alamat email Bu Sonya, yang dibuat seolah-olah slip itu adalah bukti transaksi yang gagal dan masuk ke folder spam Bu Sonya. Selain itu, Aisyah mengambil langkah terakhirnya pada malam itu. Ia mengirimkan email kepada tim pengacaranya, memberikan lampu hijau untuk mengirimkan surat peringatan resmi kepada bank yang terlibat dalam pinjaman Bu Sonya, dan kepada Dewan Direksi Kontraktor Utama proyek perumahan mereka. Surat itu berisi permintaan freeze sementara terhadap transaksi yang mencurigakan yang melibatkan nama Devan dan Bu Sonya. Aisyah menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan senyap. Ia kembali ke ballroom seolah tidak terjadi apa-apa. Ia melihat Devan dan Bu Sonya tertawa terbahak-bahak, saling merangkul, merasakan puncak kekuasaan dan kekayaan mereka. Mereka tidak tahu, di detik itu juga, mereka sedang menari di atas tambang emas yang baru saja dicuri dan ditukar dengan ranjau darat yang akan meledak saat fajar menyingsing. Saat pesta usai, keramaian berubah menjadi kekacauan. Bu Sonya, dengan wajah lelah namun puas, memerintahkan Aisyah untuk membantu mengangkut piring kotor dan sisa catering kembali ke rumah, karena mereka tidak mau membayar biaya kebersihan tambahan. Kau kan sudah lama tidak bekerja, Aisyah. Gunakan tenagamu. Kau tidak menyumbang uang, setidaknya sumbang tenaga, ujar Bu Sonya, mengayunkan tangannya dengan angkuh. Aisyah hanya mengangguk, mengambil tumpukan piring. Di balik senyum palsunya, ia merasakan dinginnya keadilan yang sebentar lagi akan datang. Ia membantu membawa kotak-kotak besar yang berisi sisa makanan dan dekorasi. Semua itu terasa berat, tetapi tidak seberat beban rasa sakit yang ia pikul saat operasi putrinya dulu. Di tengah malam itu, di antara sisa-sisa kemewahan 100 juta rupiah, Aisyah diam-diam berpamitan pada kehidupannya yang lama. Pesta selesai. Kemewahan berakhir. Panggung kehancuran yang sesungguhnya siap terbuka. Pagi hari setelah pernikahan mewah Reza terasa berbeda. Bukan kebahagiaan atau kelelahan sisa pesta yang memenuhi rumah, melainkan keheningan yang tegang dan penuh kecemasan. Devan dan Bu Sonya tidur larut, kelelahan fisik karena pesta yang menuntut banyak energi. Aisyah, sebaliknya, sudah bangun sejak fajar menyingsing. Ia memasak sarapan untuk putrinya, memastikan putrinya makan dengan baik, sementara ia sendiri hanya minum teh hangat, menunggu dengan sabar. Ia tahu betul, kurir-kurir kehancuran akan segera tiba. Tepat pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi nyaring, memecah keheningan rumah besar itu. Aisyah membuka pintu. Di depannya berdiri seorang kurir perusahaan pengiriman dokumen resmi dan seorang petugas pos. Aisyah menerima 2 amplop besar dengan logo resmi yang sangat formal. Ia meletakkan amplop-amplop itu di meja ruang tamu, di tempat yang sangat mudah dilihat, lalu kembali ke dapur, melanjutkan kegiatan paginya seolah amplop itu hanyalah tagihan listrik biasa. Tak lama kemudian, Bu Sonya terbangun. Ia turun dengan wajah sembab dan rambut acak-acakan, khas orang yang kelelahan setelah berpesta. Matanya yang setengah terpejam langsung menangkap 2 amplop mencolok di meja. Karena rasa penasarannya yang tinggi, ia meraih amplop yang berwarna paling mencolok, yang berlogo resmi sebuah bank swasta tempat ia dan Devan sering melakukan transaksi. Bu Sonya membuka amplop itu dengan kasar. Beberapa lembar surat di dalamnya langsung membuat mata lelahnya terbelalak. Di bagian atas surat, tertera jelas tulisan, surat pemberitahuan pembekuan sementara rekening dan pembatalan kredit. Kaki Bu Sonya terasa lemas seketika. Surat itu menjelaskan bahwa seluruh rekening bisnis dan tabungan atas nama Bu Sonya dan Devan telah dibekukan sementara atas dasar adanya indikasi transaksi mencurigakan dan manipulasi jaminan kredit yang terdeteksi dari aliran dana proyek perumahan. Tangan Bu Sonya gemetar hebat. Ia tidak mengerti. Ia baru saja menghabiskan 100 juta rupiah. Uang sebanyak itu tidak mungkin hilang dalam semalam. Otaknya langsung kembali memutar kejadian seminggu lalu, email aneh tentang audit yang ia terima, yang sempat ia abaikan. Ia berlari ke ruang kerjanya, menyalakan komputer, dan berusaha mengakses rekening bank secara online, hanya untuk disambut oleh notifikasi merah, akses ditolak. Kehisterisan pertama pecah. Bu Sonya menjerit keras, memanggil nama Devan. Devan yang baru saja terbangun, terhuyung-huyung turun dari tangga.
Ia melihat wajah busonya yang pucat pasi, menunjuk ke arah surat di tangannya. Devan mengambil surat itu, membaca dengan cepat, dan raut wajahnya berubah menjadi sama panik dan marah. Apa-apaan ini, Bu? Pembekuan rekening? Bagaimana mungkin? Proyek kita sebentar lagi harus mencairkan dana besar. Teriak Devan, suaranya dipenuhi ketakutan yang sesungguhnya. Di tengah kekacauan itu, mata Devan menangkap amplop kedua yang masih tergeletak di meja, amplop dengan logo pengadilan. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isi amplop itu jauh lebih menghancurkan. Itu adalah surat panggilan gugatan cerai dari Aisyah. Melihat nama Aisyah sebagai penggugat, kemarahan Devan mencapai puncaknya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia menoleh ke arah dapur, tempat Aisyah berdiri dengan tenang, mencuci piring sambil menyanyikan lagu anak-anak untuk putrinya. Aisyah, apa-apaan ini? Surat apa ini? Devan menggebrak meja, membuat putrinya terkejut dan menangis. Aisyah berbalik. Wajahnya tetap tenang, tanpa sedikitpun rasa takut atau penyesalan. Ia mengelap tangannya dengan serbet, kemudian berjalan mendekat, mengambil kedua surat itu dari tangan Devan dan busonya. Oh, ini, kata Aisyah santai, sambil membolak-balik surat itu. Surat pertama itu dari bank. Ya, rekening kalian dibekukan sementara. Dan surat kedua, itu gugatan cerai dari saya, Mas. Semua sudah diurus oleh pengacara saya. Busonya sontak menjerit histeris. Ia tidak peduli dengan gugatan cerai itu, ia hanya peduli pada uang. Beku? Kenapa bisa beku? Kau? Jangan-jangan kau yang melakukannya, Aisyah? Jangan mengada-ada. Kau tidak punya uang, bagaimana mungkin kau bisa menggugat cerai dan membekukan rekening kami? Busonya dan Devan sama-sama tidak percaya. Mereka melihat Aisyah hanya sebagai wanita yang memohon 5 juta rupiah di lorong rumah sakit. Mereka lupa, Aisyah juga adalah wanita yang menyaksikan mereka menghabiskan 100 juta rupiah dengan angkuh. Devan mencoba mengancam. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa, Aisyah. Rumah ini atas nama ibu, mobil atas namaku. Kau tidak punya aset apa-apa. Jangan membuat masalah yang akan merugikanmu sendiri. Aisyah hanya tersenyum tipis. Masalah merugikan? Apakah kerugian 5 juta bagi nyawa anak kita lebih besar daripada kerugian 100 juta untuk harga diri kalian, Mas? Aisyah kemudian menjelaskan dengan tenang, namun setiap katanya terdengar seperti palu godam. Ia menjelaskan bahwa pembekuan rekening ini terkait dengan laporan yang diajukan oleh pihak ketiga mengenai dugaan manipulasi jaminan kredit dan penyalahgunaan dana proyek yang ditandatangani oleh Devan. Ia sengaja tidak menyebutkan bahwa ia adalah pihak ketiga tersebut, membiarkan mereka berpikir bahwa ini adalah serangan dari pesaing bisnis. Pengacara saya menemukan banyak kejanggalan, terutama setelah pernikahan Reza menghabiskan dana yang sangat besar. Rupanya, 100 juta itu tidak seluruhnya berasal dari tabungan, bukan? Sebagian besar, busonya, adalah hasil dari alokasi dana yang tidak sah, yang dijamin menggunakan nama dan aset Mas Devan tanpa diketahui Dewan Direksi. Jelas Aisyah, matanya menatap tajam ke arah busonya. Busonya terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu betul ia telah melakukan pinjaman-pinjaman kecil ilegal yang ditandatangani Devan. Ia mengira itu hanya akan menjadi urusan kecil. Ia tidak pernah membayangkan itu akan menjadi bom waktu di hari setelah pesta terbesarnya. Rasa panik busonya bukan lagi soal uang 5 juta, melainkan seluruh reputasi dan kekayaan yang akan lenyap. Devan, yang baru menyadari bahwa ia telah menandatangani berkas-berkas pinjaman atas desakan busonya tanpa membaca detailnya, menatap ibunya dengan pandangan penuh pengkhianatan. Apa yang ibu lakukan? Ibu bilang itu hanya surat persetujuan biasa. Busonya dan Devan mulai saling menyalahkan. Busonya menuduh Devan bodoh karena tidak membaca dokumen, sementara Devan menuduh ibunya serakah dan manipulatif. Kekompakan yang mereka tunjukkan saat merayakan 100 juta kini hancur lebur, hanya karena 2 amplop di pagi hari. Kehisterisan pagi itu bukan hanya tangisan karena kehilangan uang, melainkan tangisan karena pengkhianatan internal yang muncul ke permukaan. Aisyah menyaksikan pemandangan kehancuran itu dengan perasaan datar. Ia tidak merasakan kemenangan yang manis, hanya kelegaan yang dingin. Putrinya, yang masih terisak karena terkejut dengan teriakan Devan, dipeluk erat oleh Aisyah.
Kalian tidak perlu panik, kata Aisyah, suaranya kembali tenang. Saya hanya ingin memastikan hak putri saya dan masa depan saya aman. Dan gugatan cerai ini adalah cara terbaik untuk itu. Karena kalian memilih 100 juta untuk pameran satu malam daripada 5 juta untuk nyawa cucu kalian, maka kalian harus menerima konsekuensinya. Aisyah tahu, kehisterisan ini baru permulaan. Mereka masih yakin Aisyah tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka masih yakin bahwa mereka bisa melawan gugatan cerai Aisyah dan menyelesaikan masalah bank ini dengan koneksi mereka. Mereka belum tahu siapa sebenarnya yang berdiri di belakang Freze Bank dan siapa yang mengendalikan perusahaan kontraktor utama. Aisyah kemudian kembali ke dapur, meninggalkan Devan dan Busonya yang saling berteriak di ruang tamu yang kini terasa seperti medan perang. Ia sudah menjalankan tugasnya sebagai pemicu. Kini, ia hanya perlu menunggu reaksi dari dunia luar yang akan membuka tirai plot twist yang sesungguhnya. Kekacauan di ruang tamu berlangsung selama beberapa jam. Devan dan Busonya berulang kali menelepon pengacara mereka, manajer bank, bahkan kolega di kantor Devan, berusaha mencari solusi untuk membekukan pembekuan yang menimpa rekening mereka. Semua upaya mereka sia-sia. Pihak bank hanya memberikan jawaban standar. Pembekuan dilakukan atas perintah pihak berwenang, karena adanya indikasi kecurangan dalam jaminan aset proyek. Kepercayaan diri mereka, yang ditopang oleh 100 juta rupiah yang baru saja dihabiskan, kini runtuh total. Dalam keputusasaan, Busonya dan Devan menyepakati satu hal, mereka harus segera mencari tahu siapa dalang di balik laporan yang memicu pembekuan ini. Mereka yakin ini adalah sabotase dari pesaing bisnis. Mereka sama sekali tidak mencurigai Aisyah, karena bagi mereka, Aisyah adalah wanita tanpa kekuatan yang hanya sibuk mencuci piring. Devan memutuskan untuk datang langsung ke kantornya, berharap dapat berbicara dengan dewan direksi dan meyakinkan mereka bahwa ia tidak terlibat dalam manipulasi apapun. Busonya, yang lebih panik tentang uang, memilih menghubungi pihak kontraktor utama proyek perumahan mereka, mencoba menunda pembayaran dan pencairan dana besar yang seharusnya masuk rekeningnya bulan ini. Di saat yang sama, Aisyah menerima pesan singkat dari pengacaranya, memberikan konfirmasi bahwa semua bidak telah terpasang di papan catur. Sekarang, giliran Aisyah yang bergerak ke panggung utama. Ia mengenakan setelan kantor yang rapi, pakaian yang sudah lama tidak ia sentuh, penampilan yang membuat aura ibu rumah tangga biasa hilang dan digantikan oleh ketegasan seorang eksekutif. Aisyah menitipkan putrinya kepada tetangga sebelah, berpamitan dengan senyum kecil, dan melaju menuju kantor yang dulu pernah ia pimpin. Tempat itu adalah kantor pusat perusahaan induk yang memiliki saham mayoritas di perusahaan kontraktor besar yang sedang menangani proyek perumahan Busonya. Sementara itu, di kantor kontraktor, Busonya duduk dengan wajah gusar di ruang tunggu, menunggu untuk bertemu dengan Bapak Anton, kepala proyek. Busonya ingin membatalkan sementara semua pengeluaran dan memohon perpanjangan waktu pembayaran. Ia beralasan ada sedikit masalah teknis di rekening keluarganya. Setelah menunggu lama, Busonya akhirnya dipersilakan masuk. Namun, ia terkejut melihat bukan hanya Bapak Anton yang duduk di sana, melainkan juga Bapak Heru, CEO dari perusahaan induk yang dikenal sangat tertutup dan memiliki koneksi sangat kuat di kalangan bank. Busonya segera memasang senyum manis, siap menyajikan rayuan dan janji manis. Selamat pagi, Bapak Heru, Bapak Anton. Maaf mengganggu di hari kerja. Ini hanya masalah teknis kecil di bank kami. Ujar Busonya, suaranya dipaksakan ramah. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lagi. Masuklah seorang wanita dengan langkah mantap dan aura kepemimpinan yang dingin. Wanita itu berjalan lurus ke arah kursi kosong di samping Bapak Heru dan duduk dengan tenang. Bapak Heru tersenyum lebar menyambutnya. Wanita itu adalah Aisyah. Busonya terperangah. Ia menatap Aisyah, kemudian menatap Bapak Heru, dan kembali menatap Aisyah, berulang kali, berusaha memproses apa yang dilihatnya. Ia mengira Aisyah hanya datang untuk mencari tumpangan pulang dari kota. Aisyah, kenapa kau di sini? Bukannya kau seharusnya di rumah mengurus anakmu? Tanya Busonya, suaranya terdengar cemas dan penuh kecurigaan. Bapak Heru tertawa kecil. Maaf, Busonya. Anda tidak mengganggu. Justru kami yang mengundang Anda untuk menyelesaikan masalah teknis ini. Dan ya, perkenalkan, ini adalah Ibu Aisyah. Bapak Heru kemudian melirik ke arah Aisyah. Silakan, Ibu Aisyah.
Silakan Anda jelaskan duduk masalahnya kepada Bu Sonya. Aisyah menatap Bu Sonya. Tatapannya kini bukan lagi tatapan istri yang memohon uang 5 juta, melainkan tatapan pemilik yang sedang mengaudit manajernya. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, melipat tangannya di dada, dan tersenyum dingin. Selamat siang, Bu Sonya. Sebenarnya tidak ada masalah teknis yang besar, ujar Aisyah, suaranya tenang. Masalah utamanya hanya satu. Anda dan Devan telah menolak memberikan 5 juta untuk operasi cucu Anda. Sementara pada saat yang sama, Anda menggelontorkan dana 100 juta untuk pernikahan Reza. Dana itu, sayangnya, sebagian besar berasal dari kredit fiktif yang dijamin oleh proyek perumahan ini. Bu Sonya masih belum sadar sepenuhnya. Apa maksudmu? Apa hubunganmu dengan proyek ini, Aisyah? Kau hanya ibu rumah tangga. Aisyah menghela napas, seolah berhadapan dengan anak kecil yang bandel. Ia lantas menunjuk ke logo perusahaan kontraktor yang tertera di dinding. Inilah plot twist sesungguhnya. Proyek ini, Bu Sonya, adalah proyek yang didanai oleh perusahaan induk yang berdiri di atas nama mendiang ayah saya. Jelas Aisyah, suaranya tegas. Dan setelah beliau meninggal, sebagai pewaris tunggal, saya adalah pemilik mayoritas saham dari perusahaan induk ini. Bu Sonya tercekat. Matanya terbelalak lebar, wajahnya yang tadi pucat kini berubah merah padam. Ia ingat, perusahaan kontraktor ini selalu disebut sebagai raksasa yang mengendalikan pasar properti. Ia ingat betapa Devan selalu memimpikan bisa bekerja di perusahaan induk ini. Dan sekarang, wanita yang mereka remehkan, wanita yang mereka suruh mencuci piring, wanita yang mereka biarkan anaknya hampir mati karena 5 juta rupiah, adalah pemilik sesungguhnya dari segala fondasi bisnis yang selama ini mereka banggakan. Mustahil. Kau berbohong. Kau tidak pernah bekerja. Kau tidak punya uang. Teriak Bu Sonya, suaranya pecah, bergetar antara marah dan ketakutan. Aisyah hanya tersenyum tipis. Saya memang tidak bekerja di sini selama bertahun-tahun, Bu. Karena saya memilih menunaikan tugas sebagai istri dan ibu. Saya menyembunyikan identitas ini untuk melindungi diri dari orang-orang serakah seperti Anda dan Devan. Tapi sekarang, putri saya sudah aman, dan saya rasa, waktunya sudah tiba untuk menggunakan kekuatan ini. Bapak Heru membenarkan semua perkataan Aisyah. Ia menjelaskan bahwa Bu Sonya dan Devan telah melanggar perjanjian kontrak dan melakukan manipulasi aset. Freeze rekening yang terjadi di pagi hari adalah instruksi langsung dari pemilik saham mayoritas, yaitu Aisyah, melalui pengacara pribadinya. Bu Sonya kini tidak hanya histeris, ia terlihat benar-benar hancur. Ia baru menyadari betapa bodohnya mereka. 100 juta rupiah yang mereka gunakan untuk pameran itu kini menjadi alat bukti yang sangat kuat bagi Aisyah untuk menunjukkan pengorbanan dan keserakahan mereka. Uang yang mereka banggakan itu ternyata datang dari aset yang secara tidak langsung dikendalikan oleh Aisyah sendiri. Di tengah kehancuran Bu Sonya, Aisyah mengeluarkan satu amplop lagi. Bukan gugatan cerai, melainkan surat perintah audit mendalam terhadap semua alokasi dana proyek yang pernah ditangani Devan. Ini bukan lagi soal cerai, ini soal nasib hukum. Bu Sonya ambruk di kursinya. Aisyah telah berubah dari seorang menantu yang memelas menjadi sang kontraktor senyap yang memegang kendali penuh. Babak kehancuran yang sesungguhnya baru dimulai. Bu Sonya masih duduk membeku di kursi ruang rapat kontraktor, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Di depannya, Aisyah, sang pemilik saham mayoritas, tampak tenang dan berkuasa. Bapak Heru dan Bapak Anton hanya menjadi saksi bisu dari drama keluarga yang kini merembet ke ranah hukum perusahaan. Setelah beberapa saat hening yang terasa mencekik, Aisyah mengambil alih kendali ruangan. Ia membuka sebuah briefcase hitam dan mengeluarkan tumpukan berkas yang ditata rapi. Masing-masing berkas memiliki label berwarna yang berbeda. Saya rasa, kita perlu berbicara dengan bahasa yang sama, Bu Sonya, kata Aisyah, suaranya kini terdengar seperti instruksi bisnis, tanpa sedikitpun emosi pribadi. Bahasa uang dan hukum. Aisyah kemudian menyinggung kembali tentang penolakan dana operasi putrinya. Anda dan Devan menolak 5 juta rupiah karena tidak punya uang. Padahal, hanya dalam kurun waktu 1 bulan sebelum pernikahan Reza, Anda telah menarik total sekitar 40 juta rupiah tunai dari rekening yang seharusnya dialokasikan untuk biaya operasional proyek perumahan, dengan dalih, biaya tak terduga. 40 juta, Bu,
Jauh lebih besar dari 5 juta yang dibutuhkan cucu Anda. Bu Sonya berusaha menyangkal, tetapi suaranya hanya berupa bisikan serak. Itu untuk Reza. Untuk harga diri kita. Harga diri Anda, koreksi Aisyah tajam. Lalu, sisa 60 juta rupiah dari 100 juta yang Anda banggakan di pesta pernikahan itu, berasal dari mana? Itu adalah kredit ekspres dari Bank X yang jaminannya adalah sebagian kecil dari saham properti milik Devan, dan Anda meyakinkan Devan bahwa ia hanya perlu tanda tangan karena itu adalah surat persetujuan biasa. Aisyah menunjukkan sebuah surat berwarna merah, sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Devan. Ini adalah bukti skema kredit fiktif Anda, Bu. Kredit ini secara eksplisit melanggar klausul kontrak Devan di perusahaan ini, dan juga melanggar regulasi perbankan karena under collateralized. Aisyah melanjutkan, menjelaskan dengan detail dan tenang. Anda memanfaatkan posisi Devan sebagai manajer menengah untuk memfasilitasi pinjaman yang sebenarnya ilegal. Dana dari kredit ini yang kemudian Anda gunakan untuk membayar catering, gaun, dan semua kemewahan pernikahan Reza. 100 juta itu bukan kekayaan, Bu Sonya, melainkan utang besar yang dijamin secara curang. Bu Sonya mendengarkan dengan napas tersengal-sengal. Ia memang serakah, tetapi ia tidak pernah menyangka manipulasi kecilnya akan terbongkar dengan sedetail ini oleh wanita yang ia anggap bodoh. Ia menyadari bahwa Aisyah tidak hanya memiliki uang, tetapi juga memiliki otak dan akses ke setiap detail gelap transaksi mereka. 5 juta rupiah yang saya dapatkan dari menjual anting peninggalan ayah saya, ujar Aisyah, matanya kini memancarkan api dingin, telah saya gunakan untuk menyewa pengacara dan investigator terbaik di bidang properti. Uang itu tidak hanya menyelamatkan nyawa putri saya, tetapi juga menjadi modal awal untuk mengumpulkan bukti kejahatan finansial Anda. Aisyah kemudian menunjuk ke arah Bapak Heru. Pembekuan rekening di bank adalah tindakan pencegahan yang saya minta sebagai pemilik saham mayoritas, untuk melindungi aset perusahaan dari manipulasi lebih lanjut. Devan dan Anda tidak hanya merugikan saya secara pribadi, tetapi juga merugikan ribuan pemegang saham lain di perusahaan ini. Tiba-tiba, pintu ruang rapat kembali terbuka. Devan masuk dengan wajah penuh amarah. Ia baru saja gagal menemui dewan direksi di kantornya dan mendengar kabar burung bahwa ada audit besar-besaran sedang dilakukan. Namun, amarahnya langsung menguap begitu melihat Aisyah duduk di samping CEO, memegang berkas-berkas yang ia kenali sebagai dokumen sensitif. Aisyah, apa yang terjadi? Ibu, kenapa kau ada di sini? Tanya Devan, kebingungan dan ketakutan kini menggantikan amarahnya. Bu Sonya hanya bisa menggeleng lemah, tidak mampu berkata-kata. Aisyah menoleh ke arah Devan, raut wajahnya berubah menjadi rasa iba yang sangat singkat, sebelum kembali menjadi tegas. Ia menyerahkan salinan dokumen kredit fiktif itu kepada Devan. Baca, Mas Devan. Ini adalah utang 100 juta yang ibu banggakan di pesta pernikahan adikmu. Utang ini, Mas, dijamin oleh namamu, dan merupakan pelanggaran kontrak yang serius, yang akan berujung pada gugatan pidana dan pemecatan tanpa hormat. Kau bahkan tidak repot-repot membacanya, sibuk dengan euforia pesta. Devan membaca dokumen itu, tangan dan surat itu sama-sama gemetar. Ia menyadari bahwa ibu yang ia patuhi telah menjerumuskannya ke dalam masalah hukum yang serius, hanya demi pameran 100 juta rupiah. Matanya berkaca-kaca, bukan karena penyesalan kepada Aisyah, melainkan karena ketakutan kehilangan pekerjaan dan dipenjara. Kau meremehkan saya karena saya hanya ibu rumah tangga. Tutup Aisyah, suaranya meninggi sedikit. Tapi saya adalah wanita yang mendirikan startup teknologi, dan saya adalah pewaris dari perusahaan yang sekarang mengendalikan nasib finansialmu, Mas. Kalian memilih 100 juta untuk pesta, tapi kini, 5 juta yang kalian tolak itu telah memicu kehancuran seluruh fondasi kalian. Pembongkaran skema kredit fiktif ini bukan hanya pengungkapan finansial, tetapi juga pembongkaran moral. Devan dan Bu Sonya kini duduk di sana, dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri, menyadari bahwa wanita yang mereka hina telah memegang semua kartu truf. Ruangan rapat di kantor kontraktor itu kini diselimuti keheningan yang mematikan, hanya diselingi isak tertahan dari Bu Sonya dan napas Devan yang terdengar memburu. Mereka duduk di kursi mereka, tampak menyedihkan, dikelilingi oleh tumpukan berkas yang menjadi bukti kejatuhan mereka sendiri. Bapak Heru dan Bapak Anton memilih mundur sejenak, meninggalkan Aisyah, Devan,
dan Bu Sonya untuk menghadapi kesimpulan dari drama keluarga ini. Aisyah menatap keduanya dengan sorot mata yang tak terbaca. Tidak ada lagi amarah yang membara seperti saat di lorong rumah sakit, hanya ada ketenangan seorang pemenang yang telah mencapai garis akhir. Ia mengambil 2 lembar kertas yang sudah ditandatangani oleh pengacaranya dan meletakkannya di meja. "Baik, Mas Devan, Bu Sonya," ucap Aisyah, suaranya pelan namun terdengar kuat di tengah keheningan. "Semua sudah jelas. Rekening dibekukan, audit sedang berjalan, dan surat pemecatan Devan dari kantornya hanya tinggal menunggu keputusan Dewan Direksi. Belum lagi, dugaan manipulasi kredit ini bisa menjadi kasus pidana serius bagi kalian berdua." Devan mengangkat kepalanya, air mata mengalir di pipinya, bukan karena penyesalan kepada Aisyah, melainkan karena ketakutan yang mencekik. "Aisyah, tolong, jangan lakukan ini. Aku bisa jelaskan, ini semua karena ibu." "Cukup, Mas," potong Aisyah tegas. "Saya tidak membutuhkan penjelasan dan saya tidak menerima pembenaran apapun. Keputusan kalian menolak 5 juta rupiah untuk nyawa putri saya, di saat kalian menggelontorkan 100 juta untuk pameran, sudah menjelaskan semua nilai moral yang kalian pegang." Aisyah kemudian mendorong kedua lembar kertas itu ke hadapan mereka. "Ini adalah pilihan terakhir saya. Ada 2 syarat mutlak yang harus kalian setujui dan tanda tangani hari ini, di hadapan pengacara saya." Bu Sonya mendongak, matanya penuh permohonan. "Apa syaratnya, Aisyah?" "Kami akan memberikan apapun yang kau mau. Kami akan berikan 5 juta itu, bahkan 10 juta. Aisyah hanya menggeleng pelan. "Uang sudah tidak lagi relevan bagi saya, Bu Sonya. 5 juta sudah saya dapatkan sendiri, dengan menjual kenangan ayah saya. Sedangkan 100 juta yang kalian banggakan, itu sudah menjadi utang yang harus kalian tanggung sendiri." Aisyah menunjuk ke berkas pertama. "Syarat pertama, kalian harus mengembalikan seluruh uang 100 juta rupiah yang terpakai untuk pernikahan Reza kepada bank yang membiayai kredit fiktif itu, dalam waktu maksimal 1 bulan. Jika tidak, saya akan mencabut pembekuan, tapi kasus pidana akan berjalan." Dengan menandatangani ini, kalian mengakui bahwa dana itu adalah pinjaman pribadi kalian, dan bukan dana perusahaan. Pengakuan ini akan menyelamatkan Devan dari pemecatan pidana, hanya pemecatan biasa. Bu Sonya hampir pingsan. Mengembalikan 100 juta dalam sebulan adalah hal yang mustahil bagi mereka dalam kondisi rekening dibekukan. Aisyah kemudian menunjuk ke berkas kedua, yang merupakan surat persetujuan hak asuh dan dokumen perceraian yang sudah disiapkan. "Syarat kedua, dan ini yang paling penting, hak asuh putri kami akan sepenuhnya jatuh ke tangan saya. Kalian tidak memiliki hak untuk mengunjungi putri saya tanpa persetujuan tertulis dari saya. Sebagai gantinya, saya akan mencabut laporan saya mengenai manipulasi aset dan hanya fokus pada penyelesaian gugatan cerai. Devan akan mendapatkan kebebasannya, dan Bu Sonya akan terhindar dari gugatan pidana di perusahaan ini." Aisyah memberikan jeda. Ini adalah tawaran kebebasan yang dibayar mahal dengan pengakuan dosa dan kehilangan anak. Devan membaca syarat kedua, air matanya tumpah. Bukan karena tidak bisa melihat anaknya, tetapi karena ia menyadari betapa parahnya situasi hukum yang ia hadapi. Jika kasus pidana berjalan, ia akan kehilangan segalanya, karir, kebebasan, dan reputasi. "Aisyah, jangan pisahkan aku dari anakku. Mohon." Devan, suaranya bergetar. "Kalian sudah memisahkan diri kalian dari anak itu, Mas, sejak kalian menolak membayar 5 juta rupiah, balas Aisyah dingin. "Kalian membuktikan bahwa reputasi dan uang 100 juta lebih berharga daripada nyawanya. Jangan lagi berpura-pura menjadi ayah yang baik." Bu Sonya, yang awalnya menentang, kini menarik lengan Devan. "Tanda tangani, Devan. Tanda tangani. Kita bisa kehilangan segalanya. Kita bisa kehilangan rumah. Uang itu masih bisa kita cari, tapi kalau kau dipenjara." Bu Sonya yang serakah kini memilih menyelamatkan reputasi dirinya dan kebebasan anaknya, daripada mempertahankan harta atau cucu. Pilihan itu menunjukkan karakter mereka yang sebenarnya. Mereka memilih menghindari penjara daripada menghindari kehilangan anak. Devan akhirnya menyerah. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil pulpen. Ia menandatangani kedua berkas itu, mengakui utang 100 juta dan melepaskan hak asuh putrinya.
Bu Sonya juga menandatangani sebagai saksi dan penanggung jawab bersama. Saat tanda tangan terakhir selesai dibubuhkan, Aisyah mengambil kembali kedua berkas itu. Ia menatap Devan dan Bu Sonya yang kini terduduk lemas, dipenuhi penyesalan dan keputusasaan. "Terima kasih," kata Aisyah, tanpa emosi. "Kini kita tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. 100 juta yang kalian banggakan telah dibayar lunas dengan kebebasan saya dan putri saya." Aisyah kemudian berbalik, berjalan keluar dari ruang rapat itu dengan langkah yang ringan. Di belakangnya, Bu Sonya menjerit histeris, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan menantunya, cucunya, dan 100 juta rupiahnya dalam 1 jam yang mencekik. Devan hanya bisa menunduk, menyaksikan pintu tertutup di hadapannya. Aisyah telah memenangkan kebebasan mutlak. Sekarang, ia hanya perlu memulai babak baru kehidupannya yang damai. Aisyah melangkah keluar dari gedung kontraktor itu. Udara sore hari terasa segar dan bebas, seolah-olah beban bertahun-tahun yang ia pikul telah terangkat sempurna. Di tangannya, ia membawa berkas-berkas perceraian yang telah ditandatangani dan bukti pengalihan hak asuh, simbol kemenangannya yang tak ternilai. Kemenangan ini bukanlah tentang uang yang ia rebut, melainkan tentang kedaulatan atas dirinya dan putrinya. Ia langsung menuju rumah kontrakannya yang sederhana. Ya, selama ini, sambil tinggal di rumah besar Bu Sonya, Aisyah sudah menyiapkan tempat tinggalnya sendiri. Rumah itu kecil, hangat, dan jauh dari segala kemewahan palsu yang dulu ia saksikan setiap hari. Putrinya menyambutnya dengan tawa riang. Mencium kening putrinya, Aisyah berjanji dalam hati bahwa kehidupan yang ia bangun selanjutnya akan dipenuhi ketulusan, bukan kepura-puraan. Dalam beberapa minggu berikutnya, kehidupan Aisyah berubah total. Ia mengambil kembali posisi direktur di perusahaan properti ayahnya, namun ia tetap memilih bekerja dari jarak jauh, memantau proyek melalui koneksi digital yang aman, memastikan ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama putrinya. Ia menggunakan keahliannya untuk membangun yayasan kecil yang fokus pada bantuan dana operasi mendesak bagi anak-anak yang keluarganya kurang mampu. 5 juta rupiah yang dulu ia perjuangkan kini menjadi inspirasi bagi kebaikan yang lebih besar. Sementara itu, nasib Devan dan Bu Sonya berbanding terbalik. Setelah gugatan cerai selesai diproses, masalah yang mereka hadapi dari bank semakin memburuk. Devan dipecat secara tidak hormat dari kantornya karena kasus manipulasi jaminan, dan Bu Sonya gagal mengembalikan 100 juta rupiah utang kredit fiktif dalam batas waktu yang ditentukan. Konsekuensinya, bank menyita rumah mewah mereka. Mereka, yang bangga menghabiskan 100 juta untuk pesta, kini harus menjual sisa-sisa perhiasan dan aset lain dengan harga murah untuk melunasi utang yang tersisa. Reza, adik ipar Aisyah yang baru menikah, terpaksa membatalkan semua bulan madu mewahnya dan kembali tinggal di kontrakan sempit bersama Rina. Kemewahan 100 juta rupiah itu kini benar-benar menjadi tumpukan utang dan kenangan pahit yang tak berguna. 6 bulan kemudian, Aisyah sedang duduk di kantornya yang baru, sebuah ruangan modern dan minimalis yang ia desain sendiri, menandatangani laporan keuangan. Ia membaca berita di ponselnya. Proyek perumahan yang dulu menjadi sumber kekayaan Bu Sonya kini diluncurkan kembali dengan nama baru, di bawah manajemen yang bersih, berkat campur tangan Aisyah. Ia juga membaca kabar singkat tentang Devan yang kini harus bekerja sebagai agen properti lepas, mencoba menjual sisa-sisa properti kecil Bu Sonya. Mereka akhirnya menjadi pihak yang memohon uang receh, sebuah pembalasan yang sempurna. Aisyah menutup laptopnya. Ia tahu ia telah memenangkan pertempuran dan perang. Kemenangan itu bukan dirayakan dengan pesta atau gemerlap, melainkan dengan ketenangan sejati. Ia bebas dari tuntutan untuk berpura-pura miskin, bebas dari cercaan, dan yang terpenting, ia bebas membesarkan putrinya dengan penuh cinta dan dukungan finansial yang stabil. Pintu yang baru telah terbuka lebar, sebuah pintu yang dibangun di atas kejujuran, kerja keras, dan kecerdasan, bukan di atas keserakahan dan pameran 100 juta rupiah. Aisyah tersenyum. Senyumnya tulus, murni, dan penuh kemenangan. Ia melihat keluar jendela, di mana putrinya sedang bermain dengan riang di taman. Nyawa sang putri sudah aman. Sumpahnya sudah terbayarkan. Jangan pernah meremehkan ketulusan seorang ibu, apalagi mengorbankan nyawa anak demi kesombongan. Keserakahan akan selalu dibayar lunas oleh karma yang lebih cerdas dan lebih kaya.